Baik, teman-teman sekalian, selamat sore. Ya, sore hari ini kita akan masuk ke pertemuan berikutnya. Kita akan coba diskusikan kasus kanker. Itu ada berbagai macam terapi obat ataupun non obat yang dilakukan. Dan terapi tersebut ternyata berdampak pada gizi. Ternyata terapi tersebut berdampak juga terhadap asupan makan, status gizi, dan kebutuhan gizi tertentu. So, kita belajar hari ini interaksi obat dengan makanan, apa sih dampak gizi dari kondisi kanker, gitu ya. Silakan teman-teman nanti bisa disimak dengan baik. Disclaimer bahwa apa yang saya tampilkan hari ini sepenuhnya itu adalah untuk pembelajaran, dan itu adalah kasus nyata, dan itu ada banyak di sekitar kita. So, lihat, cermati, pelajari dengan baik, gitu ya. Jadi sepenuhnya untuk pembelajaran. Ini adalah gambaran pasien yang mengalami kanker payudara berbagai stase dan kondisi paru pada orang yang mengalami kanker paru. Ya, di layar handphone kalian sudah terlihat, jangan lebih jelas. Apa itu kanker? Ini saya mengulang lagi dari materi kita di dietetik, maaf, di pato, ya. Sudah dapat pato ya waktu itu ya? Belum ya? Belum dapat pato. Sama sekali belum dapat pato. Pato belum ya? Oh, ini maaf, ini masih kurikulum lama ya, baru dapat pato semester depan. Tetapi saya coba cuplik sedikit, Mas. Dia sudah dapat pato ya kemarin ya. Ini materi cancer saya juga yang membawakan. Cancer adalah kondisi di mana terjadi reproduksi sel yang tidak normal. Seharusnya sel itu mati, ganti gitu ya. Mati, ganti, sehingga kalian semakin bertumbuh besar, semakin berkembang gitu ya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, ketika orang mengalami cancer, sel itu tidak berfungsi, tidak hidup dengan semestinya. Sel itu sudah terprogram untuk kapan dia hidup, kapan dia harus mati. Pada sel-sel yang mengalami mutan atau perubahan sifat, dia tidak mati saat seharusnya dia mati. Nangkep ya? Jadi harusnya sel itu mati pada usia tertentu, karena harus diganti regenerasi dengan sel-sel baru. Tapi sel tidak mati. Hasil dia membawa banyak permasalahan. Pertumbuhan sel juga terkendali. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Dalam waktu yang terkendali, betul ya? Tapi pada kondisi sel yang bersifat mengalami mutan, perubahan sifat, pertumbuhan sel dan perkembangan sel tidak bisa dikendalikan dengan baik. Sehingga muncullah tumor, muncullah cancer. Oke. Nah, penyebabnya apa? Kok bisa sel itu menjadi berubah fungsi? Penyebabnya banyak banget. Nanti ketika dipato akan teman-teman semester depan atau semester lusa, itu akan belajar lebih dalam. Karena dengan saya nanti belajar soal bagaimana munculnya cancer itu tadi. Tapi banyak sekali faktor, diutamakan adalah faktor terkait dengan perilaku hidup. Mereka-mereka yang makannya kurang berkualitas. Dalam artian, lebih suka gorengan, dibakar, kurang serat, kurang vitamin, kurang cairan, makannya jarang, sembarangan, kotor, tidak aman, misal seperti itu ya, poor diet, kualitasnya kurang, atau juga bisa karena inactivity, jarang sekali beraktivitas, tiduran, mager, duduk, nonton TV, terus-menerus dalam waktu yang berkepanjangan, jarang aktivitas fisik. Atau bisa juga karena penggunaan alkohol atau kegemuan. Penggunaan alkohol yang berlebihan, kegemuan. Itu menjadi salah beberapa faktor penyebab
munculnya kanker yang berhubungan dengan gizi dan perilaku. Kalau hanya berkaitan dengan perilaku ada lagi namanya merokok. Tapi merokok tidak kaitan sama gizi, tidak kaitan. Tapi kalau ini budaya, aktivitas inaktif, yang fisikal aktiviti yang kurang, alkohol dan obesity ada kaitannya dengan gizi. Itu yang menyebabkan seseorang menjadi lebih rentan mengalami mutasi genetiknya, ya. Oke. Terus kalau ketemu orang dengan cancer, apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Manajemennya apa? Ada manajemen secara gizi, ini nanti kita bicara untuk semester kalian kita bicara nanti di semester 7. Atau juga secara medis. Nah, terkait dengan interaksi obat, kita coba melihat intervensi secara medis itu apa aja sih ketika menangani orang dengan cancer, gitu ya. Ada nggak sih kaitannya sama makanan? Kalau untuk manajemen gizinya, ini nanti di dietetik. Ada mata kuliah sendiri nanti semester 7 buat kalian. Nah, kita coba lihat pembedahan, radiasi, atau radioterapi, ada kemoterapi, mungkin pernah dengar ya kita istilah seperti itu. Nah, itu dampaknya ke gizi seperti apa sih, gitu ya. Saya akan coba menyampaikan terkait dengan pengalaman saya kemarin ketika praktek, ya, menangani pasien-pasien kanker, termasuk hari ini saya juga menangani pasien kanker di puskesmas. Ya, nah, yang pertama adalah kemoterapi. Hal yang paling banyak, paling sering dilakukan pada orang-orang yang mengalami kanker adalah terapi pemberian kemo. Nah, kemoterapi itu apa? Kemoterapi ya terapi-terapi yang menggunakan obat-obatan, agen kimia untuk melawan kanker. Obat-obatan. Jadi kemoterapi itu diberikan obat. Boleh lewat suntikan, lewat injeksi intravena, semacam dipakai infus seperti itu. Obat-obatan pil dan yang lain itu bisa juga diberikan kemoterapi. Tapi pengalaman saya kemarin ketika di Sarjito, penggunaan kemoterapi pasien yang saya terima, yang diterima oleh pasien saya, itu kemoterapinya semuanya intravena. Jadi diinfus. Ya, nanti ada gambarnya sendiri. Contoh infus kemoterapi itu seperti apa. Nampak seperti orang yang sakit berbaring dan diinfus seperti orang biasanya, tetapi ternyata yang diberikan lewat cairan infus itu berupa agen kemoterapi tadi, agen kimia ataupun obat-obatan. Oke, ya bisa ditangkap dulu ya. Nah, di sini disampaikan ketika pembedahan ataupun radioterapi atau terapi radiasi itu fokus ke lokasi di mana tumor atau kanker itu berada. Misal ketika di sini ada kanker payudara sebelah kanan ini misalnya ya, sama-sama sebelah kanan ya, maka yang dibedah, yang di radioterapi, disinar ya payudara sisi kanan saja. Sisi kirinya enggak. Sangat di lokasi tertentu aja. Tangkap ya. Ketika disinar atau dibedah, payudara kanan tidak ikut dibedah. Payudara kiri tidak perlu dibedah. Payudara kiri tidak perlu disinar karena lokasi kansernya masih di payudara kanan, masih karena belum menyebar. Nanti kita bicara tentang metastasis di semester berikutnya aja, bukan di sini ya. Bagaimana kanker dari serviks rahim kalian ya sampai ke seluruh tubuh, bahkan bisa menyebar ke paru, ke otak dan yang lain. Dari payudara ke seluruh tubuh itu bisa. Nah, ini kebetulan baru di payudara. Tapi kalau kemoterapi karena dia menggunakan intravena, dia diinfuskan, maka dampaknya, efeknya tidak di satu lokasi itu. Bukan payudaranya yang diinfus, bukan. Bukan payudaranya yang disuntik, bukan. Disuntiknya tetap lewat intravena, lewat tangan misalkan. Maka efeknya, dampaknya itu ke seluruh tubuh. Maka di sini kemoterapi itu
terapi yang sifatnya sistemik. Artinya apa? Sel kankernya atau malignant tissue atau jaringan maligna. Kanker itu maligna, tumor itu baligna. Nah, jaringannya kena, yang kena kanker itu terdampak, yang sel normal juga terdampak karena sistemik. Oke? Nah, sehingga ketika sifatnya sistemik, berbagai macam organ seperti sumsum tulang, rambut, folikel-folikel rambut, jaringan mukosa di saluran pencernaan, itu semuanya akan terdampak. Maka kalau pernah lihat orang cancer identik dengan kepala yang botak. Bukan disinar kepalanya, enggak. Diberikan kemoterapi, kemudian rambutnya rontok. Nangkep ya? Nah, salah satunya itu. Ya, dampaknya ke seluruh tubuh. Karena seluruh tubuh terdampak, maka asupan gizi juga bisa terdampak. Karena nafsu makan bisa turun. Ya, di sini dampak gizi adalah apa namanya? Karena menyerang sumsum tulang bisa berdampak pada sumsum tulang. Padahal sumsum tulang adalah lokasi di mana sel darah itu dibentuk. Sehingga ketika sumsum tulangnya bermasalah, maka pembentukan sel darahnya juga bermasalah. Ada kondisi namanya pansitopenia atau myelosuppression, di mana di situ produksi neutrofil, trombosit, eritrosit, artinya apa? Leukosit, trombosit, eritrosit, semuanya terdampak. Maka orang-orang yang menjalani kemoterapi, efek sampingnya adalah anemia. Nah, kenapa kok bisa anemia? Ini di sini ada anemia. Iya, karena produksi sel darah merahnya terganggu. Orang-orang dengan cancer kok bisa sih darahnya banyak keluar? BAB darah, kencing darah, keluar pendarahan di organ-organ tubuh, muntah darah. Kok bisa? Iya, karena plateletnya atau trombositnya atau keping darahnya kurang, tidak diproduksi dengan cukup, sehingga pembekuan darahnya kurang. Nangkep ya? Nah, gitu. Jadi utamanya adalah pansitopenia, myelosuppression, karena bone marrow-nya atau sumsum tulangnya kena. Sumsum tulang itu untuk produksi sel darah, mau sel darah merah, sel darah putih, maupun platelet, keping darah, ataupun trombosit, nama lainnya. Oke? Nah, itu terpapar semua. Efek samping berikutnya adalah nausea and vomiting, mual, muntah. Jadi efek samping dari kemoterapi, mual. Orang-orang yang menjalani kemoterapi, apakah bisa makan dengan enak dan normal? Ketika efek sampingnya muncul, ora iso mangan blas. Pasien rata-rata kemoterapi itu dirawat di rumah sakit, pengalaman saya, itu rata-rata bisa sampai 5 hari rawat inap. Dia di kemoterapi hari Rabu, misal. Tapi dia sudah di rumah sakit dirawat sejak hari Senin. Lu nggak ngapa-ngapain, oh, cuma tiduran aja. Belum di kemo. Masih bisa makan? Masih bagus banget makannya. Selasa sudah mulai dipuasakan. Masih bisa makan? Sebelum puasa? Masih. Setelah itu baru di kemo. Setelah kemo, bisa langsung makan dengan baik? Belum tentu. Nanti ada efek kemo yang sifatnya segera. Habis kemo langsung nafsu makan turun, muntah-muntah terus. Ada yang efeknya baru 1 hari baru muncul. Jadi beda-beda nanti. Jadi tidak bisa dihafalkan ya teman-teman ya. Efek di tubuh seseorang dengan yang lain itu nanti akan sangat berbeda. Efek kemoterapi tadi.
Bahkan ada efek yang menurut saya apa ya namanya, kaget, adalah cegukan. Orang kemoterapi itu bisa cegukan. Kamu nyaman nggak kalau cegukan? Minum nggak bisa. Keselak tuh jadi. Makan nggak bisa. Tapi kan dengan tenang aja, nanti tinggal nafasnya ditahan, minum, sembuh. Ya toh? Itu kalau orang normal. Kalau efek samping dari kemoterapi adalah cegukan, apakah dia bisa berhenti cegukan dengan tahan nafas dan minum tadi? Tidak. Dia akan cegukan terus 24 jam. Bisa nyaman untuk makan? Bisa. Baru cegukan, belum batuk-batuk. Efek samping, wah kena sakit nih. Enggak, itu efek samping. Muntah terus sepanjang hari. Gelegean, mual terus sepanjang hari, kembung, badan sakit semua. Itu efek-efek samping dan berbeda case per case. Orang satu dengan orang lain efek kemonya akan sangat berbeda. Oke? Dan semuanya itu membuat orang yang menjalani kemoterapi rentan masalah gizi. Kenapa? Karena waktunya dia makan, nggak bisa makan. Waktunya harus asupan gizi yang baik, tidak bisa asupan gizi yang baik. Kenapa? Keluhan-keluhan tadi banyak. Orang yang menjalani kemoterapi juga bisa mengalami, di sini disebut sebagai disfagia. Tidak bisa menelan. Sakit buat menelan, padahal tidak ada urusannya sama pencernaan atas. Wong lewat intravena kok. Tapi efek sampingnya sakit buat menelan. Efek sampingnya seroftomia. Mulutnya kering. Jadi kalau buat makan nggak enak. Mual, pahit kabeh. Ya, perubahan di dalam taste and smell. Tidak bisa mencium bau. Hambar semuanya. Rasanya nggak ada semuanya. Baunya kosong. Kayak air putih. Baunya semuanya air putih. Hambar. Bisa makan dengan baik? Nggak bisa. Jadi banyak sekali permasalahan terkait efek samping dari pemberian kemoterapi yang menyebabkan asupan gizinya tidak tercukupi dengan bagus. Nah, ini adalah contoh. Ini kasus. Kalau lihat layar mungkin teman-teman nggak bisa kelihatan. Silakan lewat handphone. Ini adalah kasus yang saya tangani teman-teman sekalian. Kalian lihat di pojok kiri bawah, ya, bahwa dokter memberikan pada pasien yang mengalami kanker ovari, ya, CA ovari, ya, ada kanker CA ovari, ya, di sini ada kanker ovari yang post SS1, ya, itu artinya baru kemoterapi SS, oke, ya, kemoterapi SS baru selesai SOD juga, ini nama diagnosisnya, ya, diagnosis medisnya seperti ini, ya, baru ada apa namanya pembedahan. Kemudian kalian bisa lihat instruksi dari dokternya. Silahkan dikasih agen kemoterapi, namanya adalah untuk di SS seri kedua, kan ini post SS seri pertama. Artinya 3 minggu yang lalu pernah dikasih kemoterapi, gitu toh? Seri 1. Yuk, setelah dirawat, silahkan diberi SS seri kedua. Nangkep ya? Seri kedua isinya apa? Nih, kalian bisa lihat. Paklitaxel dan karboplatin. Nangkep ya? Nah, orang yang mengalami cancer, menjalani kemoterapi itu nanti ada berbagai macam seri. Ada yang 4 kali bisa, 6 kali bisa, 11 kali, 18 kali pun bisa. Jedanya nanti beda-beda. 3 minggu bisa, 2 minggu bisa, 1 bulan bisa. Tapi rata-rata 3 minggu. Oke? So, pasien ini tanggal 23, 3 minggu yang lalu, tanggal awal Oktober, dia baru menerima kemoterapi seri pertama. Dia dirawat sekarang untuk menjalani seri kedua. Oke? Jadi ada riwayat dia pernah dibedah dan pernah mendapatkan kemoterapi seri pertama. Oke, di sini nangkep dulu ya. Nah, ada tabel di sini terkait dengan efek samping ke gizi yang berhubungan dengan pemberian kemoterapi. Salah satunya adalah
kelompok karboplatin sama kelompok paclitaxel. Itu dua agen yang diberikan tuh pada pasien kanker ini ya, nangkep ya. Kalian bisa lihat nih efek sampingnya apa. Efek sampingnya karboplatin ternyata adalah myelosuppressor, anoreksia. Anoreksia itu apa? Anoreksia itu? Anoreksia itu apa? Pernah dengar kata anoreksia? Apa? Gimana Mbak De? Nah, yang kalian dengar kan anoreksia nervosa tuh. Nggak mau makan itu dimuntahkan. Tapi pada kondisi seperti ini, anoreksia adalah nama lain dari kehilangan nafsu makan. Jadi orang-orang yang menjalani terapi karboplatin dan paclitaxel, efek samping utamanya adalah kehilangan nafsu makan, anoreksia. Oke? Ya, terus ini asuhan medis dari dokter, ini asuhan gizi yang saya buat. Itu materi semester depannya, asuhan gizi ya. Tapi kalian boleh lihat nih, keluhan pasien ini lemas, mual, sesak, BAB hitam, gusi berdarah. Dan ketika di recall, ternyata hanya 400 kalori dalam satu hari 24 jam. Cukup nggak asupan makanannya? Tidak. Untuk orang-orang seperti ini, kalau kalian dan saya, asupan kalorinya rata-rata 2.300 sampai 2.400. Sampai 2.600 kalau saya sama Mas Pius karena laki-laki. Tapi pada orang dengan cancer, kebutuhan gizinya lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Bisa makan nggak? Nah itu jadi masalah. Kebutuhan gizinya meningkat berkali-kali, tapi kemampuan tubuh untuk makan nggak ada. Kok bisa efek samping dari pemberian karboplatin ya sama paclitaxel tadi sebagai agen dari kemoterapi yang diberikan. Jadi tahu ya tantangannya orang ketemu orang yang dengan cancer. Kebutuhan gizinya meningkat banget, tapi nggak bisa makan. Alhasil orang-orang dengan cancer berat badannya turun. Isinya muntah terus, diare, nafsu makan nggak ada, apa-apa pahit, badan nggak enak. Disuruh makan nggak mau, ya sudah. Padahal obat-obatan terus diberikan. Nanggap ya? Jadi tantangan betul ketemu dengan orang dengan cancer untuk bisa makan. Bukan karena nggak mau makan atau manja, bukan. Tapi karena efek samping dari obat-obatan lewat kemo, itu efek samping utamanya adalah anoreksia. Selain anoreksia adalah nausea, mual, muntah, fatigue, sama toksisitas. Kalian bisa lihat ini di sini. Kalau kalian mungkin ya belum terbiasa dengan istilah-istilah medis, saya coba jelaskan ya. Nausea itu mual, tapi belum sampai muntah. Nausea, pengen mual, aduh, ini kayak mau muntah nih. Ya. Kalau vomiting, vomit itu sudah muntah. Kalau fatigue, di sini ada fatigue, itu kalau kalian begadang seharian, yuk bangun tidur, dibangunin waktu, ayo bangun, bangun, bangun. Ya, limbung tuh, yuk awalnya ngapa-ngapain, lungkrah seharian penuh. Tahu ya, rasa yang seperti itu ya. Serba lemes, nggak punya tenaga, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes, isinya nggak jelas. Itulah fatigue. Kelemahan, kelelahan yang luar biasa. Tiredness yang sangat-sangat tiredness. Itu fatigue. Lemah, badan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu efek sampingnya. Kemudian juga ada renal toksisitas, jadi masalah ginjal sama myelosuppressor tadi. Jadi anemia bisa muncul anemia. Kemudian kalau pemberian paclitaxel, anoreksi, vomiting, nausea, fatigue, muscle and joint aches, nyeri di sendi. Wah, makanya orang-orang yang menerima paclitaxel badan remek-remek semua kayaknya.
kayak digebuki. Nah, itu kemarin ketika saya tanya pada orang-orang yang menjalani pasien ini. Awak kayak digebuki semua, serba capek, sakit, nyeri. Gak enak tuh? Nah, efek samping seperti ini muncul sampai 2 hari, 3 hari. Bisa sampai 2 hari, 3 hari. Habis itu selesai. Normal lagi seperti sedia kala. Tapi kan 3 minggu lagi harus seri ketiga. Obatnya sama. Efek sampingnya muncul lagi. Ya, efek sampingnya muncul lagi. Ada hair loss atau neuropati juga, tingkling sama tremor ya, nggak bisa fokus, nyeri semua karena persendian. Itu efek samping dari 2 jenis kemoterapi agen pada pasien yang pernah saya tangani. Mungkin pasien-pasien lain menerima atau mendapatkan agen terapi yang lain juga. Efek sampingnya masing-masing kalian bisa baca. Ya. Ini juga ada efek samping dari pemberian agen-agen untuk bioterapi ataupun hormon terapi. Cuman saya untuk menangani pasien yang sebelumnya memang lebih sering mendapatkan karboplatin sama paclitaxel. Kebetulan aja itu. Jadi pasien yang lain belum pernah saya menemui pasien yang menerima bioterapi ataupun hormon terapi. Walaupun memungkinkan juga untuk mendapatkan pasien seperti itu. Ya. Kemudian juga ada yang mendapatkan seperti ini gitu ya. Nah, efek samping lain yang berlainan tadi itu sifatnya akan sangat terpengaruh seberapa besar dosis yang diberikan. Itu yang membuat ketika saya bertemu dengan pasien-pasien dengan keganasan tadi, mungkin kansernya sama, mungkin terapi yang digunakan sama, tapi ketika dosis yang diberikan beda, ketika durasi treatmentnya berbeda, atau obat-obatan lain juga berbeda, apalagi respon individualnya juga berbeda, ya efek sampingnya beda. Ada yang cuma ya tadi, kebanyakan yang saya dapatkan adalah, Bapak masih bisa makan? Oh masih, kan belum kemo. Kemonya baru besok Rabu, Rabu malam bisa. Atau ya masih, ini baru di kemo, masih bisa. Enak saya, tapi Mas, mungkin lusa saya bakal muntah-muntah. Loh kok tahu Pak? Iya, karena itu memang sudah efek samping dari saya setelah kemo pasti seperti itu. Yang melas ya cekuan itu tadi. Saya pikir ini kok bisa cekuan gitu. Tapi memang itu efek sampingnya. So, biasanya ketika sudah mengetahui apa efek sampingnya, gitu toh, sudah bisa diduga sebelumnya, maka ketika mau menjalani kemoterapi, biasanya pasien menyampaikan efek samping saya ini. So, dokter memberikan ini dia. Akan memberikan dukungan tambahan lain. Anti-emetis. Apa itu? Anti itu artinya tidak, emetis itu artinya muntah. Emesis. Muntah yang banyak. Sehingga pemberian anti-emesis mual muntah bisa ditekan. Oke? Jadi selain pemberian terapi kemoterapi, karena efeknya Bapak ini adalah mual muntah, maka dikasih obat mual muntah dulu. Oke, bisa ditangkap ya? Kemudian juga anti diare, kortikosteroid, hematopoietik agen, artinya kan tadi ada efek myelosuppressor membuat sel-sel darah tidak diproduksi dengan baik, maka ada agen hematopoietik. Agen hematopoietik itu adalah obat-obatan yang membantu meningkatkan produksi sel darah. Kenapa diperlukan itu? Karena tadi efek samping salah satunya adalah mielosupresor. Sum-sum tulangnya tidak memproduksi sel darah dengan cukup sehingga menyebabkan anemia. So diberikan obat-obatan hematopoietik agen agar tidak anemia. Sehingga pembentukan sel darah hematopoiesis itu bisa berlangsung dengan bagus.
Bisa ditangkap teman-teman? That's why saya butuh rekaman. Ya, jam segini kan kuliah yang nggak menyenangkan. Itu so, butuh rekaman. Nanti bisa ditonton ulang ya, didengarkan ulang. Kalau saya rekam, nah saya rekam. Saya pernah kuliah 2 jam, bagus ya, paham ya? Iya Pak, ya Pak, nanti bisa ditonton lagi. Ya. Maaf saya lupa pencet. Oke ya, sama ini pemberian diet berubah. Ketika mual muntah, setahu kalian mengurangi mual muntah apa preskripsi dietnya? Apa pengaturan makan yang bisa membantu ngurangin mual muntah? Apa? Pernah dapat materi itu belum? Dasar dapat di mana? Ya, apa? Apa hal yang bisa membantu mengurangi mual muntah? Ya, kalau pernah dapat silakan. Oh, ini mau ngomong apa? Apa? Mbak, apa hal yang bisa membantu menurunkan mual muntah sehingga seseorang yang mengalami nausea dan vomiting dia tidak jadi vomiting atau frekuensi vomitnya menurun. Pernah belum? Cuma saya tanya kalian belum pernah, saya nggak expect. Pernah belum dapat teori itu, Pak? Pernah dapat GDDK atau ibu hamil kan tipikalnya mual muntah, morning sickness, lupa, lupa. Ya Pak, dulu lupa sekarang nggak ingat. Pernah nggak? Sini, pernah dapat itu belum? Enggak, saya tanya pernah, pernah aja belum? Gimana? Pernah, Mbak Wati pernah dapat? Hah? Bukan, saya tanyanya pernah dapat belum? Pernah dapat belum? Kalau kalau belum pernah dapat, salah kalau saya tanya. Tapi pernah dapat belum? Sus, pernah di GDD, GDD semester berapa? Nah, 1 tahun lalu berarti. Dapat gizi daun sama ibu hamil, tipikalnya kan mual muntah morning sickness. Hal yang dilakukan untuk menangani mual muntah adalah apa? Sampai sudah di kelas saya tidak boleh ada yang gitu lagi. Besok kalau saya review semester 6, semester 7, saya mereview kan tidak ada belajar di mata kuliah saya bukan benar lihat karena otak kita otak. Kamu lupa pasti kalau hanya dengar. Perhatikan, catat, dan saya memberikan fasilitas recording tonton ulang. Catat dan diperhatikan. Karena informasinya kan banyak tuh. Kita lupa itu wajar. Ya, tapi kalau khusus bisa. Jadi, karena pernah dapat untuk membantu menurunkan mual muntah pada orang-orang yang mengalami nausea vomiting pada cancer ini, kita bisa memberikan makanan-makanan yang teksturnya kering atau basah. Kalau mual muntah dikasihnya sup atau kering-keringan, sup hangat atau crackers, sup kentang hangat, sup jagung hangat atau crackers, roti bakar, kan kering itu untuk mengurangi mual muntah.
Untuk orang-orang yang mengalami mual muntah, makanannya adalah teksturnya kering. Tekstur kering, dingin, porsinya kecil, ya, itu bisa membantu menurunkan mual muntah. So kalau kamu mual muntah, jangan minum yang hangat, jangan minum yang panas, dan jangan minum sambil makan. Artinya makan itu sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum. Minum dulu atau makan dulu baru nanti. Ya, itu pengaturan makan pada orang-orang yang mengalami nausea dan vomiting. Itu teman-teman harus paham. Bukan ingat. Kalau di kelas saya tidak ada mengingat. Kelas saya paham. Kalau mengingat saat itu aja mengingat. Setelah itu tidak. Karena semuanya ini sebenarnya bisa dilakukan sehari-hari. Kalian kan bisa mual muntah kapanpun itu ketika sakit. Ya, jadi ketika sakit tidak makan nasi sop, tapi yang kering dulu, crackers, roti kering, biskuit itu pun untuk membantu. Nah, kalau di Sarjito, dokter itu menyarankan yang efek samping dari kemoterapi adalah mual muntah dan itu sangat sering ditemui, maka keluarga bisa membuat di rumah, karena kan kemoterapinya hari Rabu, hari Kamis observasi, hari Jumat pulang. Efek sampingnya baru Jumat sore. Di rumah saya kok di rumah sudah di rumah. Mual muntah, cekungan, batuk, diare sudah di rumah. Bukan ketika di rumah. Maka ketika di rumah, keluarga bisa membantu. Kalau bisa sudah disarankan jahe dibakar, direbus jadi minum jahe, wedang jahe, herbal-herbal seperti itu boleh dikonsumsi untuk membantu menurunkan sensasi mual. Perutnya biar sedikit lebih reda, nyeri, jahe, temulawak, kunyit kencur itu bisa membantu menurunkan rasa nyeri. Itu biasanya diminta untuk kalau mual muntah. Oke, saya, nah maka di sini ada yang namanya dietary changes. Ketika sebelum efek samping itu muncul, belum mual, ya makan yang banyak. Ya toh? Makan apa boleh dimakan. Bisa makan roti, buah, sayur, dan yang lain. Buah porsi kalau memang bisa, makan. Kenapa? Kenapa saya ngomong itu? Mumpung masih bisa makan, makan yang banyak. Kenapa? Dia Mbak Panji, pendapatnya. Efek sampingnya nanti ketika nggak mau makan, sekarang bisa makan makanan. Mumpung bisa makan makan. Ingat, kebutuhan orang dengan cancer sangat tinggi protein. Sangat tinggi kebutuhannya tinggi. Bisa makan apa? Makan. Mumpung masih bisa makan. Tapi nanti ketika ada kemoterapi muncul, apa? Muntah terus kok, mual terus, merasa tidak nyaman. Bisa buat makan kondisi kayak gitu. Ya, kalian batuk pilek saja nggak mau makan kok. Apalagi ini efek kemoterapi, suhu badan tidak ditinggi, nggak bisa. Tapi itu hanya beberapa waktu. Setelah itu normal kembali efek sampingnya ini. Ketika tidak ada efek sampingnya, jadi makan. Oke? Maka membutuhkan dietary changes. Ada perubahan tekstur, perubahan dietnya. Yang tadinya bisa makan banyak menjadi makan yang kering saja. Yang tadinya bisa minum sop dan yang lain, sekarang diutamakan kering. Gitu ya. Nah, kemoterapi ini contohnya teman-teman sekalian. Obat-obatan kemoterapi itu sensitif sama cahaya. Sehingga kantongnya itu ditutup sama plastik hitam seperti ini. Tertutup ini. Biar dia tidak rusak obat-obatan tersebut. Sehingga kalau kalian melihat nih, satu tiang infus ada dua. Yang satunya adalah larutan elektrolit, yang satunya nih obat kemoterapi. Nah, di sini menyebutkan bahwa pemberian
kemoterapi rutenya itu ada yang berupa oral, intravena, intraperitoneal, jadi langsung diberikan lewat kateter, langsung jadi ada disuntikkan langsung ke dalam rongga perut, peritoneal, disuntikkan pakai kateter, ya. Ada intravesikular berarti ke kantong eh, apa namanya, kantung kemih, ya. Ada juga intratekal juga, ya, ke eh, sistem saraf pusat. Tapi yang sering saya jumpai adalah pemberian oral dan intravena, diinfuskan, intravena, IV, intravena. Oke, bisa ya? Nah, ini pemberian obat-obatan lewat injeksi kateter menuju ke vena. Paling sering saya mendapatkan yang intravena, oral ya beberapa. Hanya untuk teman-teman paham, tahu ya, karena belum ke lapangan paling tidak tahu jenisnya seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan ke kalian, efek-efek kemoterapi itu tentu bermain dengan dosis. Artinya apa? Semakin banyak dosisnya, efeknya semakin kuat. Misal seperti itu. Nah, efek sampingnya banyak, mulai dari myelosuppression, trombositopeni, ya. Trombositopeni, maka trombositnya rendah. Atau sel apa namanya? Trombosit itu keping darah, platelet, ya. Atau neutropeni, ya. Apa sel darah putihnya, neutrofil khususnya, karena kalau bicara tentang sel darah putih nggak cuma neutrofil ya, kalian bisa lihat nih di sini ada 5, ada neutrofil, ada limfosit, ada monosit, eosinofil, basofil, itu semuanya adalah sel darah putih. Nah, yang biasanya anjlok itu adalah neutrofilnya. Kebetulan pada pasien ini neutrofilnya masih normal. Tapi lihat HB-nya, lihat eritrositnya, dia sudah sangat rendah, sel lingkar merah. Atau lihat trombositnya, dia sangat rendah. Harusnya 150, pasien ini cuma 11. Kayak orang DBD, loh. Tapi kalau orang DBD dikasih minum banyak, makan yang banyak, trombositnya naik. Tuh. Oh, orang yang seperti ini enggak. Karena masalah apa? Masalah myelosuppression. Pembentukan sel darahnya termasuk neutrofil, trombosit, dan eritrositnya anjlok. Ya, ini bukti nyatanya ya di bangsal kanker kondisinya seperti ini. Pemeriksaan darahnya seperti ini. Nah, ini mengulang kembali bahwa orang-orang yang mengalami kemoterapi itu bisa berdampak pada mukositosis, mukositis, maaf, bukan mukositosis. Mukositis, tis itu artinya radang, inflamasi, tis, yang semua-semua yang tis gitu ya. Gak ada namanya tis. Gak ada, itu artinya radang. Nah, mukosa, lapisan mulutnya peradangan. Nanti kayaknya ada gambarnya deh. Ya. Kalau mulutnya mengalami peradangan, buat makan enak nggak? Oh, kamu sariawan dikit aja nggak nyaman. Itu. Nah, ini sariawannya seluruh tubuh, seluruh mulut. Efek karena kemo. Ya. Nausea, mual, muntah, diare, konstipasi. Ya sudah diare, bisa juga konstipasi. Bisa BAB terus-menerus, bisa aja malah nggak BAB. Jadinya pegal. Oke? Okay? Sorry to say, ada keluarganya yang mengalami cancer di keluarga masih kalian misalnya? Oh, Mbak Tri, ada? Oh, masih sugeng? Oke. Oke. Cancer apa boleh tahu? Sering ngeluarin darah dari saluran payudara, dari vagina.
Oke. Mungkin kanker rahim, tapi mungkin ya, saya cuma menduga ya. Jadi keluar darah terus menerus. Kok bisa? Ya karena plateletnya sedikit, tidak ada pembekuan darah. Organ-organnya mudah pecah pembuluh darahnya. Ketika pecah, nggak beku-beku, jadi mengalir terus. Ketika darah banyak keluar, efek samping langsung terjadi adalah anemia. Nangkep ya? Jadi anemia pada pasien kanker bisa muncul karena produksi sel darahnya memang kurang, oke? Bisa muncul karena perdarahan, bisa muncul karena nggak makan. Kan nggak nafsu makan tuh. Sehingga memang iron deficiency anemia. Tapi untuk orang yang seperti beliau, bisakah diberikan tablet tambah darah hanya untuk biar pompa hemoglobinnya meningkat? Tidak. So, kalau kita bicara tentang anemia, tidak melulu tentang iron deficiency, defisiensi zat besi. Orang. Anemia bisa muncul karena penyakit kronis seperti kanker. Oke? Nanti ada kayak slide soal itu juga ada. Nah, ini yang berikutnya. Anemia. Langsung bicara tentang anemia. Efek samping berikutnya yang paling sering ditemui adalah anemia. Tapi ingat, anemia pada penyakit kronis seperti kanker itu tidak bisa disamakan dengan anemia besi yang muncul pada remaja putri. Kenapa? Karena pada cancer itu ada myelosuppression. Sumsum tulang belakangnya itu mengalami kegangguan fungsi sehingga tidak memproduksi sel darah dengan baik. Di sisi lain juga ada malnutrisi sama blood loss. Tadi perdarahan terus-menerus. Ini contoh ketika pasien dengan kanker mengalami yang disebut dengan kakesia. Kehilangan otot sampai kurus nenek. Belum ya. Syukurlah kalau bisa dijaga status gizinya. Saya hari ini mendampingi pasien kanker di salah satu wilayah di Jogja sampai nanti November. Saya dampingi setiap hari, saya ketemu di rumahnya. Dulu beliau adalah tentara. Berat badannya 83 kilo. Gede ya. Sama saya tingginya mirip. 83 kilo. Besar ya. Saya 73. So lebih gemuk 10 kilo dari saya. Kalian bisa bayangin lah. Sekarang beliau berat badannya 53. Jadi turun 30 kilo. Kena kanker? Belum. Tumor. Tumornya sekepalan, tangan di rektum, di kolon usus besar. Cuman maaf ya, sekepal tangan dan itu tumor. Artinya jinak. Jinak saja menurunkan 30 kilo. Kalian bayangkan jika itu maligna. Sudah menjadi kanker. Seberapa drastis turunnya status gizi seseorang. Yang tadinya gemuk, tinggi tegap seperti Mayor Teddy, sekarang jadi kurus, bungkuk, seperti ini persis. Persis seperti ini, karena kemarin saya izin buka bajunya. 68 tahun. Seperti ini persis nih, namanya kaki siang. Yang tadinya wah tegap, sekarang malu ketika saya ukur lilanya. Saya mau ukur tricepnya. Sudah tinggal kulit aja sama tulang. Persis seperti itu. Itu namanya kakesia. Kehilangan massa otot drastis karena penyakit kronis khususnya kanker. Oke. Bagaimana efek samping pada obat-obatan tadi itu makin jelek pada pasien yang status gizinya jelek. Kalau nenek masih status gizinya bagus, good. Karena respon tubuhnya akan makin baik. Tapi ketika status gizinya sudah kakesia seperti ini, respon efek sampingnya makin jelek. Makin muntah makin lama, mual makin lama, nafsu makan makin rendah. Sudah dikasih anti-emetic.
Sudah dikasih anti mual, anti muntah, tapi enggak efek. Jadi harus makin tinggi lagi. Nah, bisa seperti itu. Gitu, okay? Mbak Tri harus memperhatikan dengan baik karena itu bicara tentang keluargamu. Tapi teman-teman, keluarganya masih sehat belum? Tentu ya. Kita enggak tahu cancer itu bisa mendadak. Mertua saya meninggal hanya 4 bulan kena cancer. Dari terdiagnosis sampai meninggal. Cancer paru. April, 4 bulan atau berapa ya? April diketahui, Oktober berpulang. April bulan keempat, Oktober bulan 10, 6 bulan. Dari gede, gemuk, menjadi lebih kurus dari ini. Tulang kulit. Hanya butuh 6 bulan untuk meninggal. Drastis, dan kita nggak menyadari kalau itu sehat. Ya, so kita nggak tahu kapan itu sehat datang karena kita punya potensi untuk mengalami mutasi selnya. Kok bisa? Nah, yang mututan. Pilihan makananmu nggak sehat. Setiap perjalanan kena asap rokok, kena polusi, polutan itu kan semuanya bikin agen-agen karsinogenik. Sukanya gorengan, minuman manis, makanan manis, bla 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 bla. Itu karsinogenik semua. Sate yang dibakar, gosong dan yang lain. Itu karsinogen. Oke? Nah, itu kita nggak lepas dari itu semuanya. Nggak lepas. So, potensi masih ada. Kalau kalian bisa belajar dengan baik, ilmu yang saya berikan bukan untuk dihafal. Silahkan diterapkan karena dibuat keluargamu, itu akan sangat relate, Mbak Tri. Akan sangat relate. Buat keluarga teman-teman yang lain masih diberi kesehatan, bisa juga untuk preventif. Ya, akan sangat relate. Oke, kemudian yang berikutnya adalah diare. Orang-orang yang mengalami diare bisa kehilangan cairan, kehilangan elektrolit, mengalami malnutrisi, bahkan harus dirawat di rumah sakit. Dampak dari diare akhirnya penyerapan gizi jadi terhambat. Nah, maka penting untuk orang-orang yang efek sampingnya diare adalah menjaga hidrasi tubuh. Itu diberikan cairan yang baik. Ya, diberikan cairan yang baik, kemudian juga nanti bisa diberikan ini. Kalau diare, dietnya tinggi serat apa rendah serat? Menurutmu, tidak usah baca slide-nya. Menurut pandangan kalian, kan belum ada materinya. Itu baru semester 6, semester 7 ya Mas. Diare, dietnya rendah serat atau seratnya yang banyak? Menurutmu, tidak apa-apa. Jadi belajar dari kesalahannya. Menurutmu, selama ini, kalau kamu diare, sayurnya banyakin, buahnya banyakin. Seratnya kan begitu. Atau justru harus mengurangi. Gimana, suster? Pendapatmu apa? Rendah, rendah serat. Kalau kamu Mbak, rendah. Ada yang lain? Kita membandingkan apa yang diketahui dulu. Nanti biar saya sampaikan apa yang seharusnya. Mbak Cin, tinggi serat. Kenapa Mbak Cin kok tinggi serat? Kenapa orang diare menurut Mbak itu justru harus meningkatkan asupan serat? Tidak apa-apa. Mbak Wanti, menurutmu Mbak Tri, kenapa harus tinggi? Kenapa orang yang diare itu menurutmu itu justru harus meningkatkan serat? Ya, ada pendapat Mbak Mas Pius tinggi serat. Pada dapat sakit. Kenapa Mas Pius?
Oh, biar pencernaannya lebih lancar harus diberikan tinggi serat pada orang yang diare. Silahkan diingat, dicatat. Orang yang mengalami diare justru harus mengurangi serat. Kenapa? Karena pencernaan atau sistem pencernaan ketika diare itu bekerja dengan sangat keras. Sehingga perlu diistirahatkan pencernaanmu dari semua yang bikin pekerjaan gastrointestinalnya atau saluran pencernanya berat. So, diberikan rendah sisa, rendah serat, biar fesesnya turun dulu, selesai dulu. Tidak memperberat kerja saluran pencernaan. Ya, jadi orang-orang yang mengalami diare justru harus diberikan rendah lemak, rendah serat, rendah laktosa. Clear ya? Tapi kalau mengalami konstipasi, seratnya harus tinggi. Loh, nanti nggak bisa BAB. Tidak. Justru sulit BAB karena fesesnya keras. Hadirnya serat malah untuk melunakkan feses. Jadi gampang keluar. Oke, itu ya. Konstipasi, tinggi serat, diare, rendah lemak, rendah laktos. Ya, ini harus paham teman-teman. Bagaimana yang nausea and vomiting, mual sama muntah? Ingat, keluhan-keluhan mual muntah pada orang yang mengalami menjalani kemoterapi itu bisa segera setelah operasi kemoterapi atau justru lusa efek sampingnya 3 hari lagi 4 hari lagi baru muncul efek sampingnya itu bisa ya sehingga bagaimana caranya untuk mengurangi mual muntah tadi sudah sempat saya sampaikan toh porsi kecil tapi sering makan bisa sampai 6 kali sedikit-sedikit aja kebanyakan malah muntah dikit-dikit aja berikutnya makanannya yang ringan yang dingin yang baunya tidak menyengat baunya menyengat itu seperti rese ikan asin goreng menyengat toh sate menyengat toh baunya aromanya kan tajam santan makanan bersantan ketika hangat itu kan menyengat ya itu dikurangi dan kalau mau makan ini karena pasien ya kalau mau makan kepalanya itu jangan buat tiduran dulu ini konteksnya karena pasien yang tidur terus jadi kalau setelah makan jangan tiduran dulu kepalanya ditegapkan dulu ya istirahat dengan kepala yang elevated head elevated jadi setelah makan jangan langsung tiduran yang tanpa bantal gitu loh bisa tiduran dengan kepala yang agak tegap konteksnya ini pasien kemoterapi ya oke nangkap ya oke kemudian juga mengonsumsi cairan atau setelah makan atau di antara jeda makan artinya apa sekarang makan 2 jam lagi makan nah, baru di jeda-jedanya itu bukan minum bersama makanan artinya makan nasi minum nah itu enggak itu malah jadi mual sama muntah silakan makan dihabiskan stop minum oke nah, itu sama yang mungkin belum ada yang tadi saya sampaikan tekstur makanan yang kering ya kering itu bisa membantu menurunkan nafsu menurunkan nausea terus kemudian juga beberapa obat-obatan itu menyebabkan defisiensi zat gizi B12 dan asam folat. So bisa diberikan suplemen B12 asam folat dan beberapa kemoterapi itu menyebabkan hipertensi. Sehingga makanan-makanan yang tiramin ya, makanan-makanan yang tinggi tiramin seperti ini contohnya
itu perlu dikurangi, dibatasi. Karena nanti bisa menyebabkan hipertensi pada orang yang menjalani terapi prokarbazin, matulane pada mereka-mereka yang kanker otak. Oke? Dipahami bahwa ternyata makanan tertentu itu menyebabkan efek ketika ada obat atau terapi yang diberikan. Itu ya. Artinya makan buah tidak selamanya baik. Buah tertentu belum tentu memberikan efek yang baik. Makanan tertentu belum tentu efeknya baik. So, belajar interaksi seharusnya bisa diaplikasikan, gitu ya. Kemudian juga ada obat-obatan kemoterapi yang malah jangan makan sampai 5 hari. Kalau sampai makan lambungnya terisi, justru menyebabkan kesemutan atau paretiasis, parestesis, ya kesemutan bahasa Indonesia parestesis. Kesemutannya di mana ya? Bukan cuma di tangan. Kalau kamu duduk kelamaan ya pahanya kesemutan. Oh, enggak. Ada di tangan, di kaki, bahkan di saluran pencernaan kesemutan. Dan saya nggak tahu kesemutan di kerongkongan itu kepiye, cita rasanya itu gimana. So kalau makan ini jadi kesemutan. Nggak bisa buat menelan enggak. Sehingga orang-orang yang menjalani terapi seperti ini tidak makan, tidak minum. Ada yang diberikan sebelum makan, obat-obatannya harus makan dulu. Ada yang justru tidak boleh makan. Karena efeknya nanti akan berbeda. Ada yang perlu diberikan suplemen-suplemen tambahan untuk biar mengurangi rasa sakit di persendian. Itu untuk informasi ke teman-teman. Dan perubahan cita rasa, disgesia, hipogesia, agesia. Agesia itu nggak bisa ngerasain apapun. Disgesia itu seperti yang saya pernah rasakan ketika saya kena COVID. Saya makan telur, tapi rasanya besi. Disgesia, salah. Harusnya rasa telur dong. Tapi ternyata otak saya mengidentifikasi itu besi. Seperti rasa besi, maka di sini ada gambar disgesia. Atau hipoksia, hipogesia. Hipogesia itu menurun sedikit. Cita rasanya nggak kuat. Oke, nangkap ya. Nah, bagaimana menjalaninya? Ini di sini pada orang-orang yang seperti itu mengalami gangguan cita rasa, biasanya itu mengalami meat aversion, benci daging. Karena kalau makan daging nampak kayak makan besi. Bau besi, tahu ya, bau besi. Baunya enggak apa kayak besi basa, tiang besi gitu dipegang-pegang ya kamu tahu. Nah, bau karat. Nah, itu. Daging itu bau karat pada orang-orang yang efek sampingnya itu. Nah, bagaimana biar dia bisa tetap gizinya bagus? Ya, ini tadi di sini. Ya, meat aversion mungkin membutuhkan menghindari daging merah, ya, maka diganti protein lain. Bisa dengan kedelai, kacang-kacangan, susu, telur. Tangkap ya. Terus kemudian juga makanan-makanan yang fruity, ya, berbagai buah, bahkan mungkin agak asin, biar ada cita rasa yang muncul. Kemudian di sini buah-buahan atau daging seperti lemon, herbal, bumbu-bumbu yang pedas bisa digunakan. Harapannya juga bisa good oral hygiene and brush teeth. Jadi sikat gigi sama menjaga kesehatan mulut, kumur-kumur dan yang lain, biar nggak makin jelek cita rasa yang berubah. Nah, inilah mukositis. Teman-teman bisa lihat deh. Kalian bisa bayangin ketika pencernaan atas, rongga mulutnya itu dipenuhi peradangan seperti ini. Nafasnya bau, buat makan nggak nyaman, sakit, nyeri, perih. Bisa makan dengan bagus? Tidak. Ya, kenapa kalau makan sakit tidak bisa makan, menelan juga sakit, mengunyah sakit. Banyak yang harus dihindari. Rokok, alkohol, yang panas, yang asam, yang pedas itu perlu dihindari, dan konsumsi yang
Blend liquid, hambar. Air putih, hambar. Nah, makanan-makanan yang hambar, soft solid, ya, artinya kayak apa namanya, puding gitu ya, itu bisa lebih toleransi, ya, bisa lebih diterima daripada mereka-mereka yang makanannya pedas, makanannya asam, makanannya yang sangat kuat cita rasanya. Nah, saving on ice, jadi ngemut es batu itu bisa membantu. Ya, bisa bisa dibayangkan ya pasiennya seperti apa ketika kondisi seperti ini. Jangan harap bisa makan dengan ideal. Padahal kebutuhan gizinya meningkat banget. Nah, itu tadi kemoterapi, ini radioterapi atau radiasi gitu ya. Ingat, lihat nih, yang diradiasi hanya payudara sebelah saja, sebelahnya saja. Efeknya yang hanya di sisi tersebut. Efeknya apa? Ada banyak, tergantung di mana lokasi radiasinya. Leher, maka ada di bagian leher, maka cita rasa ikut terdampak ya. Nah, di bagian leher, di kepala, kemudian di toraks, di bagian dada, atau di perut, tergantung di mana lokasi kanker tersebut berada. Nanti efeknya beda-beda. Tadi sudah banyak yang saya berikan, silakan nanti kalian bisa baca. Kalau efeknya di mana, efeknya apa-apa. Oke, teman-teman sekalian, dari saya sudah ada yang mau ditanyakan? Itu hubungan cancer dengan apa namanya, gizi, obat-obatan terapi cancer pada gizi. Dampaknya seperti itu. Tidak mudah ngopeni orang dengan keganasan, memberi makan, nggak diberi makan, status gizinya makin turun. Ya, jadi perlu ada trik-trik khusus dengan memahami efek samping dari terapi yang diberikan dan kita bermain dari situ. Gitu, bisa diterima? Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, khususnya buat keluarga kalian yang mungkin terdampak dari keganasan. Tetap semangat, belajarnya buat diterapkan di rumah. Gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat sore.